Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Nusantara, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Proyek Jaringan Komputer, metode pembelajaran Project Based Learning atau PBL, dengan judul Proyek Migrasi NTP Server dari perangkat router ke server di Indomaret Cabang Lombok, dosen pengampu, Riyad Sahara, SSI, MT, AAD, CIT, CSCU, OCA, SAP. Disusun oleh saya sendiri, Abdurrahman, lalu Selanjutnya saya sendiri Ari Fathudin. Berikutnya Selanjutnya saya Reza Purnomo. dengan agenda 1 pendahuluan, 2 studi kasus, 3 metodologi dan implementasi, 4 hasil implementasi, 5 kesimpulan dan saran. Selanjutnya, Saudara Reza, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja kita ke agenda yang pertama adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi proyek ini? Yaitu adalah Indomaret sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia membutuhkan sistem sinkronisasi waktu yang akurat untuk menjaga stabilitas jaringan dan kelancaran operasional. Nah, Indomaret menggunakan Network Time Protocol atau NTP server dalam menangani sinkronisasi waktu pada perangkat dalam jaringan. Nah, yang pertama adalah akurasi waktu, merupakan faktor penting untuk stabilitas dan keandalan jaringan, terutama di perusahaan besar. Kemudian masalahnya adalah NTP server di Indomaret Cabang Lombok sebelumnya menggunakan perangkat router sering mengalami keterlambatan akses yang berdampak pada tidak akuratnya waktu pada operasional seperti transaksi dan pencatatan data. Solusi dilakukannya migrasi NTP server ke perangkat server untuk meningkatkan akurasi sinkronisasi NTP dan kemampuan manajemen yang lebih baik, dengan tujuan meningkatkan akurasi waktu, stabilitas sistem, serta meminimalkan kesalahan akibat ketidaktepatan waktu, sekaligus memperkuat infrastruktur untuk kebutuhan operasional dan bisnis yang berkembang. Kemudian, apa sih tantangan dalam sinkronisasi waktu di perusahaan? Yang pertama adalah keterbatasan perangkat router. Nah, router yang digunakan sebagai NTP server telah beroperasi lebih dari 10 tahun, sehingga performanya tentu saja menurun dan fitur pada router terbatas. Hal ini juga menyebabkan sinkronisasi waktu terkadang kurang akurat. Kemudian adanya keterlambatan dalam transaksi. Nah, ketidakakuratan dalam waktu di perangkat seringkali menyebabkan keterlambatan dalam transaksi yang dapat mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, solusi yang tepat sebagai spesifikasi perangkat NTP sangat diperlukan. Nah, pada proyek ini, metode pengumpulan data dari kelompok kami adalah yang pertama adalah observasi. Observasi itu sendiri adalah pengamatan langsung terhadap sistem NTP yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam proses migrasi. Yang kedua, kita melakukan studi literatur, merupakan pengumpulan data melalui buku dan sumber relevan terkait sistem NTP server. Kemudian kita ke agenda yang kedua, yaitu studi kasus. Nah, studi kasus migrasi NTP Indomaret Cabang Lombok yang pertama adalah tipe industri dan skala operasi. Nah, Indomaret sendiri itu adalah sebuah industri retail minimarket dengan operasionalnya adalah distribusi barang, logistik, inventaris, dan transaksi integritas ke sistem pusat. Nah, kebutuhannya adalah jaringan yang andal dengan sinkronisasi waktu yang akurat untuk mendukung operasional di Indomaret Cabang Lombok. Nah, penggunaan NTP server digunakan pada semua perangkat di kantor Indomaret Cabang Lombok seperti PC, server, dan perangkat jaringan, serta perangkat di gerai Indomaret seperti PC dan CCTV. Hal ini memastikan keakuratan data dan kelancaran operasional di gerai Indomaret yang tersebar di Cabang Lombok. Yang kedua adalah analisis implementasi NTP server dengan migrasi ke perangkat server. Nah, dari tabel di layar adalah kita dapat melihat bagaimana sih aspek sebelum migrasi dan sesudah migrasi. Yang pertama adalah sinkronisasi waktu. Nah, sebelum migrasi, waktu di NTP server lambat menggunakan perangkat router. Sesudah adanya migrasi, sinkronisasi waktu NTP server lebih cepat menggunakan perangkat server. Kemudian dari segi performa adalah beban router tinggi sebelum migrasi, setelah migrasi adalah beban router menjadi berkurang. Dalam stabilitas jaringan yang melewati router tidak stabil karena selain menangani lalu lintas data harus menangani NTP server.
Akan tetapi sesudah adanya migrasi, stabilitas jaringan lebih baik. Dalam segi manajemen dan beban sinkronisasi, perangkat router kesulitan dalam menangani banyak klien secara bersamaan karena memori router kecil. Tapi setelah adanya migrasi, perangkat server lebih mampu mengelola banyak klien karena memori lebih besar. Nah, kita ke agenda yang ketiga, yaitu metodologi dan implementasi. Kita dapat lihat dalam dua topologi adalah topologi yang pertama adalah sebelum implementasi dan topologi sesudah implementasi. Apa sih bedanya dari dua topologi ini? Yaitu sebelum migrasi, PC user atau perangkat jaringan yang berada di toko dan jaringan, NTP servernya bisa kita lihat dalam brand office yaitu terpusat pada NTP router. Akan tetapi setelah adanya implementasi dari NTP server, setelah migrasi itu sendiri, dapat kita lihat di brand office untuk NTP server dari perangkat jaringan dan cabang toko itu terpusat pada server. Bisa dilihat dari gambar topologi yang kedua. Kemudian adalah persiapan dan perencanaan. Nah, yang pertama adalah penggunaan server R730 dengan tujuan menggunakan spesifikasi minimum server, yaitu prosesor 2 kali Intel Xeon L5-2600 V3 8 core total dengan RAM 16 GB dan penyimpanan 2 TB HDD. Untuk penjelasan persiapan dan perencanaan selanjutnya akan lebih detail dijelaskan oleh rekan saya Arif Fatuddin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk persiapan dan perencanaan berikutnya, sistem operasi dan NTP server. Untuk sistem operasi ini kami menggunakan Xentia Linux yang di dalamnya ada fitur NTP seperti yang terlihat pada gambar berikut. Next. Persiapan dan perencanaan berikutnya menentukan rencana anggaran dan sumber daya pada proyek ini. Kami membuat budget plan ini di aplikasi monday.com. Untuk penjelasan detailnya ada di slide berikutnya. Next. Untuk di rencana anggaran dan sumber daya, yang pertama hardware, total budget cost-nya 180 juta, total aktual cost-nya atau yang digunakan 161 juta, dengan komponen biaya resource 2 server Dell 160 juta, dengan biaya travels 1 juta rupiah. Untuk sisa anggarannya sebesar 19 juta. Yang kedua software dengan total budget cost 55 juta, kemudian total aktual cost atau yang digunakan 50.100.000 rupiah, dengan komponen biaya pembelian license Xentia Linux seharga 50 juta dan biaya travelnya 100.000. Kemudian sisa anggaran untuk software 4.900.000. Berikutnya biaya labor ini adalah tim yang menangani instalasi, konfigurasi, migrasi, testing, dan deployment. Total budget cost untuk ini 17 juta, dengan total aktual cost atau yang digunakan 15.250.000, dengan komponen biaya instalasi resource-nya 5 juta, dengan travel 250, totalnya 5.250.000, konfigurasi resource-nya sebanyak 2 juta, dengan biaya travel 250.000, total 2.250.000. Kemudian migration resource-nya 1 juta, travel 250.000, totalnya 1.250.000. Kemudian testing dengan resource 1 juta, travel 250.000, total 1.250.000. Yang terakhir deployment resource 5 juta, dengan biaya travel 250.000, total 5.250.000. Untuk sisa anggaran labor sebesar 1.750.000, dengan total sisa biaya
dari hardware, software, dan labor sebanyak Rp25.650.000. Next. Kemudian dari persiapan dan perencanaan berikutnya, kami menentukan WBS atau Work Breakdown Struktur, yang dimana tahap pertama perencanaan ada tugasnya analisis kebutuhan, penanggung jawabnya ketua tim proyek dengan durasi waktunya 2 bulan, deskripsinya menyusun daftar kebutuhan sistem dan melakukan pembelian perangkat. Yang kedua instalasi, tugasnya instalasi fisik server NTP, penanggung jawabnya tim support, durasi 2 hari. Ini melakukan pemasangan server di lokasi dan instalasi sistem operasi. Yang berikutnya konfigurasi server NTP dan jaringan, penanggung jawabnya tim support. Ini mengatur IP NTP dan koneksi jaringan antara server dan klien. Berikutnya testing atau pengujian fungsi NTP server dengan penanggung jawab ketua tim proyek dan tim support. Durasinya 2 hari dengan deskripsi memastikan sinkronisasi waktu berjalan dengan baik di semua klien. Yang terakhir deployment atau peluncuran dan pemantauan setelah migrasi dengan penanggung jawab ketua tim proyek dan tim support. Durasinya 2 hari. Deskripsi memastikan server berfungsi penuh tanpa masalah. Next. Kemudian setelah persiapan dan perencanaan, kami melakukan implementasi. Sebelum implementasi, kami membuat flowchart proses implementasi yang dimulai dari perencanaan proyek. Yang di perencanaan proyek ini ada menetapkan tujuan proyek, analisis kebutuhan, menyusun jadwal migrasi, penentuan tim, identifikasi resiko dan rencana mitigasi, dan anggaran proyek. Berikutnya instalasi. Di tahap instalasi ada menyiapkan hardware dan software. Next. Proses berikutnya konfigurasi. Dalam konfigurasi ada konfigurasi jaringan dan konfigurasi NTP server. Berikutnya testing. Dalam testing ada cek fungsi NTP, verifikasi sinkronisasi, dan pengecekan log. Yang terakhir deployment atau menerapkan fungsi NTP di lingkungan operasional. Kemudian monitoring. Next. Implementasi berikutnya instalasi hardware atau persiapan fisik server. Ini memasang server Dell R720 pada rak dengan memastikan kabel daya, kabel jaringan dalam kondisi baik, dan tentunya pemasangan harus rapi dan mudah untuk pemeliharaan. Penyediaan daya, hubungkan kedua power supply ke sumber daya terpisah untuk redundansi. Next. Setelah instalasi hardware, berikutnya instalasi sistem operasi dan fitur NTP server. Tampilan berikut ini merupakan sistem operasi Xential untuk awal tahapan instalasinya. Next. Setelah memilih tahapan instalasi, kita memilih bahasa sistem operasi, memilih English. Next. Kemudian memilih keyboard configuration, kami memilih US. Next. Kemudian lanjut ke proses instalasi paket sistem operasi. Next. Kemudian setelah sistem operasi berhasil diinstal, langkah berikutnya konfigurasi. Tampilan berikut ini adalah tampilan web admin Xential Linux. Ada username dan password yang harus kita masukkan. Next. Setelah masuk username dan passwordnya, kita konfigurasi network interface.
atau memasukkan IP address yang akan digunakan pada server ini. Next. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Abdurrahman. Ya, terima kasih Saudara Ari. Kami saya lanjutkan di implementasi, yaitu poin ketiga, instalasi sistem operasi dan NTP server. Selanjutnya adalah konfigurasi gateway, di mana kami memasukkan gateway dengan IP address-nya 10.0.1.1 seperti pada gambar berikut. Lalu konfigurasi DNS, kami checklist enable transparent DNS chat-nya, dan juga kami memasukkan forwardernya di 8.8.8. Modul status configuration untuk network, firewall, DNS, log, dan NTP kami checklist semuanya. Di konfigurasi NTP server, kami juga memilih NTP-nya untuk kami checklist ya, di enable synchronization with external server, seperti pada gambar. Dan tahap selanjutnya yaitu pengujian dan validasi, di mana ada jenis-jenis pengujian, lalu ada deskripsi pengujiannya, inputnya apa, lalu dapat hasil atau outputnya, statusnya bagaimana, berhasil atau tidak berhasil. Di dalam pengujian ini ada pengujian konektivitas, deskripsinya adalah memastikan NTP server dapat diakses oleh semua perangkat di jaringan tanpa ada masalah konektivitas. Inputnya kita ping test ke NTP server dari perangkat klien, outputnya respon sukses dari NTP server atau reply ping, statusnya berhasil. Jenis pengujian selanjutnya itu pengujian jalur koneksi atau traceroute, memeriksa jalur yang dilalui paket dari klien ke NTP server untuk mendeteksi adanya lonjakan waktu respon. Inputnya traceroute dari perangkat klien ke NTP server, outputnya hasil traceroute, jalur dapat dilalui tanpa adanya delay signifikan, hasilnya berhasil. Pengujian keamanan jaringan, memastikan NTP server terlindungi dari akses tidak sah dan serangan. Inputnya cek konfigurasi firewall, outputnya hanya perangkat yang diizinkan dapat mengakses, hasilnya berhasil. Redundancy test, memastikan jalur atau server cadangan berfungsi saat server utama gagal. Simulasi kegagalan pada server utama, inputnya, lalu outputnya, server cadangan berfungsi tanpa gangguan. Hasilnya berhasil. NTP server offset testing, mengukur selisih waktu atau offset antara NTP server dan perangkat lain di jaringan. Inputnya sinkronisasi waktu antara perangkat server dan klien, outputnya offset dalam batas yang diterima, yaitu kurang dari 100 milisecond. Hasilnya berhasil. Yang terakhir, log verification, memeriksa log untuk memastikan waktu sinkronisasi sesuai dan tidak ada anomali. Inputnya analisis log NTP server pada perangkat klien, outputnya tidak ada pesan kesalahan atau anomali, hasilnya berhasil. Agenda keempat, hasil implementasi. Akurasi sinkronisasi waktu sebelum migrasi NTP dengan akurasi sinkronisasi waktu setelah migrasi NTP cukup signifikan perbedaannya, di mana kita dapat melihat nilai offset di sini yaitu plus 2054 second, sedangkan setelah migrasinya yaitu offsetnya plus 3 milisecond. Jadi selisihnya itu sangat jauh sekali dari sebelum migrasi dan setelah migrasi. Agenda kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu efektivitas migrasi. Migrasi NTP ke perangkat server meningkatkan akurasi waktu dan stabilitas jaringan, mengurangi risiko gangguan operasional. Yang kedua, peningkatan performa, yaitu beban router menjadi berkurang, kemungkinan fokus pada pengelolaan lalu lintas atau traffic data,
serta peningkatan keandalan perangkat seperti POS dan CCTV. Yang ketiga yaitu keberhasilan implementasi, perencanaan dan pengujian yang matang memastikan performa sistem FTP server sesuai kebutuhan. Lalu saran, yang pertama pemeliharaan, lakukan monitoring rutin dan pembaruan perangkat lunak untuk menjaga performa dan keamanan. Yang kedua pelatihan, berikan pelatihan teknis bagi staf IT dan siapkan dokumentasi lengkap untuk pemeliharaan. Yang ketiga itu evaluasi. Adakan evaluasi sistem setiap 6 bulan untuk memastikan relevansi dan kinerja optimal. Bisa ngerekam. Terima kasih. Semoga video yang kami berikan ini dan informasi yang kami berikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.